bahas tentang terbentuknya Kepulauan Indonesia. Sebelum belajar, silahkan nyanyi dulu, habis itu baca doa, terus habis itu salam. Geser dulu sini. Ya, silahkan. Ayo kawan-kawan, kita menyanyikan lagu nasional Indonesia. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, sekarang berdoa. Ayo, siapa yang mau pimpin doa? Rendra? Apa Kak Hamid? Saya aja. Ya, silakan. Ayo kawan-kawan, kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sekali lagi ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Majuan nggak kelihatan di kamera. Majuan lagi aja. Nah, udah. Jadi hari ini kita mau belajar apa? Udah tahu belum? Kepulauan, terbentuknya Kepulauan Indonesia. Indonesia. Jadi sebelumnya mau absen dulu ya. Ya. Ini kelas berapa? Kelas 10 SMA. Jadi yang pertama Ahmad Narendra hadir. Terus Mbak Kiki nggak hadir. Kenapa nggak hadir? Nggak tahu. Alpa ya. Mbak Orin nggak hadir. Kenapa nggak hadir? Nggak tahu juga. Alpa ya. Terus Kak Hamid hadir. Kak Hafid enggak. Kenapa nggak hadir? Izin. Oh, izin. Surat izinnya ada? Nggak ada. Nggak ada. Loh, nggak ada toh surat izinnya. Berarti di Alpa dong. Oh, ya udah di Alpa ya. Terus Mas Hamdan Nggak hadir. nggak hadir. Terus udah ya. Nggak. Lain kali kalau izin, surat izinnya ditulis. Iya. Terus dikasih ke ibu ya. Kalian udah tahu belum pulau-pulau besar di Indonesia? Sudah tahu. Udah tahu? Siapa yang tahu? Silahkan. Kalimantan, Ya, Kalimantan, Papua, Sumatera, Sumatera,
Jawa, Jawa, Sulawesi. Sulawesi. Ya betul, itu 5 pulau besar. Boleh diulangi? Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Papua, Sumatera. Yaitu 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Nah, itu kan 5 pulau besarnya yang ada di Indonesia. Tahu nggak gimana terbentuknya pulau-pulau besar yang ada di Indonesia itu? Termasuk pulau-pulau kecilnya juga, gugusan bintang, bumi, dan planet yang lain-lain. Tahu nggak? Itu apa? Big Bang. Big Bang. Nah, iya, itu salah satu teori. Oh ya, sekarang boleh buka bukunya. Halaman 1 tentang terbentuknya Kepulauan Indonesia. Satu dulu dong. Ini tulisannya. Nah, jadi bumi yang terhampar luas itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kehidupan manusia. Tidak hanya manusia, tentunya ada hewan, ada apa? Tumbuhan. Terus di bumi hidup berbagai flora dan fauna. Flora apa artinya? Tumbuhan. Fauna? Hewan. Iya, betul banget. Tempatnya berdampingan dengan manusia. Di bumi itu menyaksikan keindahan alam, kita bisa beraktivitas dan berikhtiar memenuhi kebutuhan hidup kita. Namun harus dipahami bahwa bumi kita juga sering menimbulkan bencana. Sebagai contohnya, aktivitas lempeng bumi yang kemudian melahirkan gempa bumi, baik tektonis maupun vulkanis, bahkan sampai menimbulkan tsunami. Kalian tahu tsunami? Tahu? Tahu gimana tsunami? Seperti gelombang air besar. Iya, jadi gelombang air besar yang dari laut kemudian masuk ke darat yang tinggi, menghancurkan daratan. Ya, terus abis itu tahu nggak contoh tsunami yang ada di Indonesia di mana? Di Aceh, Yogyakarta, Papua, dan daerah lainnya. Ya, betul sekali. Dan beberapa gunung Berapi. meletus. Iya, gunung berapi yang meletus. Nah, di situ banyak hilang nyawa dan harta benda yang melayang. Jadi bisa dibayangin nggak kalau misalnya gunung meletus, boom, banyak kan? Nah, jadi itu teori yang sebutkan itu teorinya kayak gimana? Teori cara bentuknya, cara membentuk muka bumi gimana? Ada yang tahu? Iya, teori Big Bang atau dentuman dahsyat. Iya, dentuman dahsyat. Jadi teori ini penjelasannya tentang penciptaan bumi awalnya. Teori Big Bang ini seperti ditemukan sejumlah ilmuwan, contohnya dari Stephen Hawking, yaitu teori ini menyatakan bahwa alam semesta mulanya berbentuk apa? Gas. Iya, jadi alam semesta mulanya berbentuk gumpalan gas yang akhirnya mengisi seluruh ruang jagat raya. Jadi gumpalan gasnya itu meletus, dum, yang akhirnya membentuk dentuman besar. Terus ini gumpalan gasnya mengisi seluruh jagat raya. Jika digunakan secara teleskop, menurut Wilson, itu apa itu kok berisik tuh? Nah, tenang dulu ya. Yaitu mencapai radius 500 juta tahun cahaya. Gumpalan gas itu suatu saat meledak dengan satu dentuman yang amat dahsyat. Setelah itu materi-materi terdapat di alam semesta mulai berdesakan satu sama lain dalam kondisi suhu dan kepadatan yang tinggi, sehingga hanya tersisa energi berupa proton, neutron, dan elektron yang bertebaran di seluruh awan. Jadi habis keluar itu jadi proton, elektron, neutron. Nah, itu nanti jadi planet-planet, jadi bumi, jadi Merkurius, terus ada matahari, dan
akhirnya membentuk galaksi yang namanya apa? Bumi. Galaksinya Bima Sakti. Iya, galaksinya namanya Bima Sakti. Terus ada yang maksud nggak dari yang disampaikan sekarang? Nggak maksudnya gimana? Hah? Ya nggak maksud. Jadi ini tuh awalnya bumi itu bentuknya apa? Gas. Gumpalan gas. Ya, apa Andra? Gumpalan gas. Kebayang ini gas yang panas banget. Nah terus habis itu meletup dia, meledak. Tuh yang jadi teori Big Bang. Terus habis itu habis meledak mereka itu jadi gelembung-gelembung ya, yang panas itu nanti dia itu akan dingin dan terbentuk Bumi. matahari Ya. dan semua itu disebut Galaksi Bima Sakti. iya, sip. Paham nggak? Maksud nggak? Ya. Nah terus abis itu bumi kita hanya satu titik kecil saja ya kan? Ya. Nah terus habis itu udah jadi bintang segala macem, semua beredar teratur rapi pada sumbunya masing-masing, pada tata surya maksudnya. Terus selanjutnya proses evolusi alam semesta itu memakan waktu kosmologis yang sangat lama, sampai berjuta-juta tahun yang lalu. Habis meledak itu terjadinya lama, terjadi evolusi bumi sampai adanya kehidupan memakan waktu yang sangat panjang. Jadi ilmu paleontologi membaginya dalam 6 tahap waktu geologis. Dari letusan itu punya 6 tahap untuk menjadi bumi yang sekarang yang kita tempati, yang bisa ditempati manusia. Ada ada tumbuhan. Nah, dari gumpalan tersebut sampai sekarang itu ada 6 tahap. Nah terus di sini munculnya gunung-gunung, benua, makhluk hidup yang paling sederhana, sedangkan proses evolusi bumi dibagi menjadi beberapa periode. Itu proses evolusinya bumi dibagi menjadi 4 periode. Ya, yang pertama, ada yang tahu nggak periode apa? Mesozoikum. Ya, Azoikum. A dalam bahasa Yunani yang artinya tidak. Jadi tidak itu A. Zoikum artinya Hewan. iya, jadi azoikum artinya tidak ada hewan. Yaitu zaman sebelumnya adanya kehidupan. Di sini masih belum ada kehidupan sama sekali. Pada saat ini bumi terbentuk dengan suhu yang relatif tinggi. Jadi bumi itu masih benar-benar panas sehingga tidak ada makhluk satupun yang bisa bertahan di bumi. Ya. Terus waktunya lebih dari miliaran tahun yang lalu. Wah, pokoknya masih nggak bisa, masih lama. Terus abis itu yang kedua adalah Paleozoikum, yaitu pada zaman tertua. Iya. Zaman purba tertua yang kemarin dibahas. Apa itu? Yang manusia purba loh. Masa manusia praaksara. Nah, pada masa itu sudah meninggalkan fosil flora dan fauna berlangsung kira-kira 350 juta tahun yang lalu. Nah, yang kenapa kok sambil tiduran? Yang ketiga, Mesozoikum, yaitu zaman purba tengah. Pada masa ini hewan mamalia atau menyusui. Hewan yang menyusui apa? Sapi, apalagi? Kucing. Terus burung dan tumbuhan berbunga mulai ada, lamanya kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Jadi hewan-hewan ini mulai ada nih, hewan-hewan menyusui.
Terus zaman yang keempat Zaman Neozoikum. yaitu pada masa Purba Baru yang dimulai dari 60 Juta tahun yang lalu. Zaman ini dapat dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tersier dan kuarter. ya, zaman es mulai menyusut dan makhluk-makhluk tingkat tinggi dan manusia mulai hidup. Jadi es mulai mencair dan manusianya mulai Hidup. Nah, terus itu kan terbentuknya muka bumi tuh. Terus terbentuknya pulaunya kayak gimana? Ada yang tahu nggak? Ya, kalau belum ada yang tahu, Mbak kasih tahu ya. Duduk deh. Jadi gugusan kepulauan atau wilayah maritim seperti yang kita tentukan sekarang, kayak yang tadi Kak Hamid sebutin, ada 55 pulau besar itu terbentuk terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. ya, dua benuanya apa aja? Benua Australia Dan benua Asia. Asia, Ya. Terus samudranya ada Samudra Hindia dan Pasifik. Iya, Samudra Hindia dan Pasifik. Tata letak ini memainkan peran strategis sejak zaman kuno sampai sekarang. Namun sebelum itu, marilah kita sebentar berkenalan dengan kondisi alamnya. Jadi menurut para ahli, posisi pulau-pulau yang ada di kepulauan Indonesia itu terletak di atas tungku api yang bersumber dari magma dari dalam bumi. Jadi pulau-pulau yang di Indonesia itu tuh adalah ring of fire, yang artinya lingkaran api, cincin api. Jadi di bawah itu ada banyak lava yang mengakibatkan di Indonesia itu banyak sekali gunung-gunung. Akibatnya bencana alamnya pun ikut menyertai, seperti gunung meletus. Iya, gunung meletus. Terus keberadaan kerak benua, daratan, dan kerak samudra selalu bergerak secara dinamis. Akibat tekanan magma dari perut bumi, pergerakan unsur-unsur geodinamika ini dikenal sebagai kegiatan tektonis. Bentar ya. Nah, sebagian wilayah kepulauan Indonesia merupakan titik temu di antara 3 lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia di selatan, terus lempeng Eurasia di utara, dan lempeng Pasifik di timur. Iya. Pergerakan lempeng-lempeng tersebut dapat berupa subduksi atau pergerakan lempeng ke atas, atau abduksi, pergerakan lempeng ke bawah. Iya. Dan kolisi, tumbukan lempeng. Ya, jadi bisa ke atas, ke bawah, atau bertumbukan lempeng-lempengnya. Pergerakan lain berupa pemisahan atau pergerakan atau divergensi. Ya, atau tabrakan lempeng-lempeng. Pergerakan mendaftar berupa pergeseran lempeng-lempeng tersebut masih terus berlangsung hingga sekarang. Pembentukan lempeng-lempeng tersebut menimbulkan dampak yang berbeda-beda. Namun semuanya telah menyebabkan wilayah kepulauan Indonesia secara tektonis merupakan wilayah yang sangat aktif dan labil sehingga rawan gempa sepanjang waktu. Pada masa Paleozoikum, masa kehidupan tertua, keadaan geografis pulau di Indonesia belum terbentuk seperti sekarang. Di kala itu, wilayah ini masih merupakan bagian dari samudra yang sangat luas, meliputi hampir seluruh bumi. Terus abis itu di benua Eurasia terjadi pulau-pulau yang terpisah satu dengan lainnya. Sebagian di antaranya bergerak ke selatan dan membentuk pulau apa aja? Sumatera, Jawa, Kalimantan, Papua, Sulawesi. Bukan. Jadi dari benua Eurasia itu bergerak, terpisah, kemudian menuju ke selatan terbentuk Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi di Tenggara Barat dan Kepulauan Banda. Jadi yang di sini kan petanya, di sini ada nomornya kan. Nah, jadi itu mereka bergerak kemudian menjadi di Jawa kan di sini, ini di bawah, membentuk pulau ini di Jawa.
kemudian membentuk lagi Pulau Kalimantan, membentuk sini, terus membentuk lagi Pulau Sulawesi. Nah, jadi itu bergerak jadi pulaunya ada di tengah sini. Terus sebagian besar daratan Sumatera, Kalimantan, dan Jawa telah tenggelam menjadi laut dangkal. Nih, ini di sini tenggelam menjadi laut dangkal. Sementara Papua sudah bergeser ke utara meski didominasi oleh cengkungan sedimentasi dangkal berupa paparan dengan bentuknya endapan batu gamping. Ini masih dia bergerak juga. Jadi akhirnya berbentuk ini tuh pulau-pulaunya tuh saling bergerak. Akhirnya membentuk yang seperti sekarang ini. Nah, bisa kemungkinan nanti juga ini masih bisa bergeser karena bumi itu kan terus ada tekanan vulkanik dan sebagainya, ada gelombang, jadi bisa berubah. Itu kenapa itu muridku yang satu itu? Kamu kenapa capek? Jadi letak kepulauan Indonesia itu berada di Ring of Fire. Nah, sekarang ada yang mau ditanyain nggak? Paham? Paham. Paham. Sekarang tulis soal kalau nggak ada yang ditanya. Soalnya dua aja. Yang pertama, hikmah belajar proses terbentuknya Pulau Indonesia. Hikmah belajar. Salam. Sini. Ada yang telat. Ada yang telat. Nggak apa, langsung aja. Enggak. Langsung aja. Hikmah belajar proses terbentuknya Pulau Indonesia. Dan nomor 2, sebutkan bencana yang sering terjadi di Indonesia. Sebutkan. Bencana yang sering terjadi di Indonesia. Gempa bumi. Ya, gempa bumi. Tsunami. Ya, ditunggu ya. Ya, cuma itu. Soalnya sama. Ada yang bingung nggak? Enggak. Kalau bingung boleh tanya. Ditunggu 15 menit ya. Nanti kalau udah selesai Ini tak baca. apa? Kalau udah selesai apa? Jelasin ke depan. Enggak apa-apa. Santai.
Diskusi nggak apa-apa diskusi. Ada yang susah nggak soalnya? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Bagus banget. Udah? Udah. Boleh ditulis jawabannya di papan tulis satu-satu ya. Nomor 1 siapa? Silakan. Tulis. Nggak kelihatan tapi tulisannya. Tulisannya kecil-kecil ya. Nah tuh, coba berdiri dibacain apa tuh maksudnya. Dibacain. Madep sini. Tuh apa? Hikmah yang dapat kita pelajari dari proses terbentuknya Pulau Indonesia adalah kita dapat mengetahui kekuasaan Allah dalam bentuk penciptaan alam semesta dan segala isinya. Iya, jadi maksudnya apa? Setelah belajar tentang terbentuknya Pulau Indonesia, Kak Hamid, ya Kak Hamid, dapat mengetahui tentang kekuasaan Allah dalam bentuk Penciptaan alam semesta. dan segala isinya. Iya, jadi Kak Hamid merasa bahwa alam semesta itu tuh luar biasa sekali ya ciptaan Allah, gitu Kak. Iya, Karena
dari gumpalan gas meledak, kemudian jadi galaksi dengan segala macam isinya, kemudian ada makhluk-makhluk di dalamnya gitu. Iya. Iya, terima kasih Kak Hamid. Tepuk tangan dulu, Mbak. Ya, silakan selanjutnya. Pertanyaan nomor 2. Awas mati. Nah, kabelnya kok diinjek mati. Yang agak besar ya Mbak Kiki. Iya, Bu. Udah, jadi apa tuh jawabannya? Sebutkan bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Yang pertama ada gunung meletus, yang kedua tsunami, ketiga banjir, dan keempat longsor. Yang pertama, jelasin nggak? Boleh? Yang pertama ada gunung meletus. Di Indonesia ini banyak tersebar gunung-gunung yang masih aktif. Apabila sudah saatnya, maka getaran itu akan membuat gunung itu, getarannya semakin besar maka gunung itu bisa meletus. Sedangkan tsunami itu terjadi akibat pergeseran lempeng tektonik. Indonesia dilalui oleh 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan satu lagi apa lupa? Eurasia. Yang ketiga banjir. Banjir ini biasanya diakibatkan antara lain biasanya itu cuaca atau mungkin karena hujan yang terlalu berlebihan sehingga bisa menyebabkan banjir apabila tidak ada tempat air untuk mengalir. Dan yang terakhir itu longsor. Indonesia itu memiliki ketinggian tanah yang berbeda-beda. Nah, apabila tanah itu memiliki berat yang berbeda dan condongnya itu tidak sesuai dengan permukaan bumi, maka dia bisa longsor. Iya. Nah, ntar dulu. Gunung meletus yang ada di Indonesia gunung apa? Semeru, Krakatau masih aktif. Iya, tapi Anaknya dulu tadi pernah meletus. Iya, Iya. 2 anaknya. Terus tsunami yang ada di Indonesia di mana? Tsunami itu ada di Aceh. Iya. Terus yang ini 7 skala Richter itu yang di mana? Lombok ya? Iya, Palu, NTB. Palu. Iya. Palu. Terus banjir Banjir yang Jakarta, jadi langganan, ya. langganan. Terus longsor. Longsor itu biasanya di lereng-lereng gunung. Iya. Iya. Ya, jadi longsor itu terjadi karena tanah yang miring itu di sekitarnya, di sampingnya kurang adanya pohon gitu. Jadi kurang ada yang mencengkeram, akhirnya longsor karena ada air hujan. Terima kasih, tepuk tangan buat Mbak Kiki. Nah, itu yang udah kalian sampaikan. Ibu rasa
udah paham ya kalian, Mbak Rasa udah paham tentang materi terbentuknya Kepulauan Indonesia. Jadi itu tadi yang udah Ibu sampaikan, Mbak Eva sampaikan. Terus habis itu kalian udah saling diskusi dan udah menyampaikan juga beberapa soal yang udah dijawab. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Kira-kira ada yang belum paham nggak tentang materi terbentuknya Kepulauan Indonesia? Paham? Paham. Paham. Jadi pelajaran kali ini Mbak cukupkan. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat buat kalian jika diamalkan dengan baik. Amin. Silahkan tutup pembelajaran kali ini dengan doa. Kemudian boleh salam dan pulang. Ada yang mau mimpin doa? Berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Bu, telat. Iya, udah selesai. Apa ya? Udah.